Perkenalkan, nama saya Isabella Tiur Mauli. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas atau BMC di tempat saya bekerja pada kali ini, yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. BMC sendiri ini merupakan sebuah alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan merancang model bisnis suatu perusahaan. BMC digunakan di Bapenda sendiri diharapkan mampu mengidentifikasi kelemahan dan juga mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja dari Bapenda sendiri. Ada 9 poin utama yang didapatkan pada kesempatan kali ini dan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah key partners. Key partners adalah mitra utama yang menjadi kawanan oleh Bapenda untuk bekerja sama dalam mempermudah akses masyarakat. Contoh key partners yang bekerja sama dengan Bapenda adalah Bank Daerah dan Bank Nasional, di mana Bank Daerah ini seperti BJB yang bisa melakukan pembayaran secara langsung di konter BJB, dan juga Bank Nasional lain yang dapat membantu pembayaran di platform online lainnya. Lalu yang kedua adalah Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang membantu kami dalam mencapai target BPHTB. Lalu yang terakhir adalah dinas terkait lainnya yang mampu bekerja sama untuk meningkatkan akses masyarakat ke Bapenda. Lalu yang kedua adalah key activities, di mana key activities ini merupakan kegiatan-kegiatan utama yang biasanya rutin dilakukan oleh pegawai Bapenda dengan tujuan untuk mencapai target tahunan Bapenda itu sendiri. Yang pertama adalah pendataan dan penetapan objek pajak. Lalu kedua adalah pengawasan dan penegakan kepatuhan pembayaran pajak. Yang ketiga, pelayanan dan konsultasi pajak. Yang keempat, sosialisasi dan edukasi pajak. Kelima, pengembangan sistem digital pajak. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan evaluasi pajak asli daerah atau PAD. Lalu ada yang ketiga adalah key resource, di mana key resource ini adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh Bapenda untuk meningkatkan kinerja Bapenda itu sendiri. Yang pertama adalah sistem informasi pajak digital melalui offline maupun online. Lalu yang kedua adalah database wajib pajak yang digunakan untuk menetapkan ketetapan pajak dari wajib pajak itu sendiri. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, baik yang PNS maupun non-PNS. Lalu yang keempat adalah kerjasama dengan pihak lain seperti bank dan juga instansi. Serta yang terakhir adalah bantuan atau dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Lalu selanjutnya adalah value proposition, di mana value proposition ini merupakan nilai yang ditawarkan oleh Bapenda kepada wajib pajak atau masyarakat. Yang pertama adalah pelayanan pajak daerah yang mudah, cepat, dan transparan. Yang kedua adalah optimalisasi pajak asli daerah. Yang ketiga adalah kemudahan dalam pembayaran dan informasi pajak. Yang keempat adalah sistem pembayaran dan informasi pajak digital. Dan yang terakhir adalah kepastian hukum dan regulasi pajak daerah. Customer relationship atau hubungan dengan customer kita itu dengan cara yang pertama layanan offline maupun online, di mana pada saat ini Kabupaten Bogor sendiri memiliki 10 unit pelayanan terpadu alias UPT di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bogor ada 10. Jadi kita bisa melakukan pelayanan baik secara offline maupun online, yaitu di website pajak daerah sendiri. Lalu yang kedua adalah customer service baik secara online di website atau email, dan juga secara offline di masing-masing UPT itu terdapat customer service yang bisa mengadukan atau memberikan informasi pajak ke wajib pajak. Lalu yang ketiga adalah sosialisasi dan edukasi pajak secara langsung, baik melalui customer service maupun kami biasanya ada kegiatan mobil keliling atau mobbing itu ke masing-masing desa atau masing-masing tempat, sehingga masyarakat bisa dengan mudah menjangkau Bapenda. Lalu yang terakhir adalah program relaksasi ataupun program diskon yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Lalu selanjutnya adalah channel atau tempat atau alatnya Bapenda untuk mendapatkan customer atau wajib pajak. Yang pertama adalah kantor pelayanan Bapenda yaitu UPT dan juga pusat. Yang kedua adalah website pajak daerah yaitu bogorkap.go.id. Lalu media sosial pajak daerah seperti Instagram dan WhatsApp. Lalu ada pelayanan mobil keliling serta aplikasi pembayaran online seperti Tokopedia
dan juga Bank BJB, Digibank BJB. Lalu selanjutnya adalah customer segment, di mana pihak yang bisa menjadi target layanan atau penerima manfaat utama dari Bapenda, yaitu ada wajib pajak pribadi, wajib pajak badan atau perusahaan, investor dan pelaku usaha, serta yang terakhir adalah masyarakat umum. Lalu selanjutnya adalah cost structure, di mana cost structure ini merupakan kegiatan atau pengeluaran Bapenda yang rutin dilakukan setiap bulannya atau setiap tahunnya. Yang pertama adalah gaji dan tunjangan pegawai, yang kedua pengembangan dan maintenance system, lalu selanjutnya operasional kantor pusat dan UPT, pengawasan dan penagihan di lapangan, infrastruktur dan lokasi layanan, dan sosialisasi dan edukasi wajib pajak. Lalu yang terakhir adalah revenue stream. Revenue stream ini sendiri merupakan pendapatan yang diharapkan bisa masuk ke Bapenda itu sendiri. Itu yang pertama adalah dari pembayaran PBB P2, yaitu pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak. Lalu selanjutnya adalah BPHTB. Terus ada pajak asli daerah atau PAD seperti pajak hotel, restoran, air, reklame, hiburan, parkir, dan mineral bukan batuan. Dan yang terakhir adalah bantuan dari anggaran kas daerah Kabupaten Bogor, yang semuanya ini bisa digunakan untuk operasional maupun untuk ke masyarakatnya itu masing-masing. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai BMC atau Bisnis Model Canvas di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Diharapkan dengan adanya BMC ini sendiri mampu membantu Bapenda dalam mengidentifikasi kelemahan, mengembangkan strategi, serta meningkatkan kinerja dari Bapenda itu sendiri. Sekian dari saya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.